مولاي صل وسلم دائما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga besar SDIT Tiara Islamic School mengucapkan ahlan wa sahlan 1 Muharram 1442. Mari bersama kita berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menjadi generasi Qurani untuk agama, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi nikmatil imani wal islam, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang berbahagia ini, di sore yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmat yang sedikit ini kita mudah-mudahan dapat memberikan hidayah bagi kita, dapat kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang lebih banyak lagi. Salawat serta salam juga kita tidak lupa aturkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Baik, ananda semua, pada hari ini semoga dengan melihat video ini nantinya anda semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an, innal a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ananda yang sama-sama Ustaz sayangi beserta ibu-ibu ataupun bapak yang senantiasa melihat video kami pada hari ini, bahwasanya pada hari ini kita akan memperingati yang mana yaitu tahun baru Hijriah. Pada tahun baru Hijriah ini, tahun ini kita sudah masuk pada tahun yang ke 1442 Hijriah, yang mana sudah banyak yang kita lalui, sudah banyak kegiatan-kegiatan yang kita lalui. Maka pada tahun ini mari sama-sama kita teladani dari ayat yang telah saya bacakan tadi, yang mana innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, mereka yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, yang berhijrah di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, yang mengharapkan rahmat dari Allah, wallahu ghafurur rahim, mereka lah yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu mari kita teladani pada hari ini, tepat pada 1 Muharram. Allah masih memberikan kita perjumpaan di tahun ini, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa meneladani dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Mudah-mudahan singkat yang ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, nanti selanjutnya bisa disambung oleh ustaz yang lain. Assalamualaikum. Ayah bunda, anak ustadz yang ustadz muliakan dan ustadz sayangi, para pemirsa dimanapun anda saja berada, dalam proses 1 Muharram
barangkali kita tidak akan bisa melupakan dengan sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq hijrah ke kota Madinah. Akan tetapi bukan proses mulus ataupun berjalan lancar Rasulullah dengan Abu Bakar hingga sampai ke kota Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayatnya ataupun dalam sejarahnya sengaja untuk hijrah ke kota Madinah dikarenakan beliau bukan pengecut, beliau bukan mundur dalam perjuangan, akan tetapi kita ketahui bersama pada saat itu kaum Quraisy sengaja ingin Rasulullah terbunuh. Jadi datanglah utusan ataupun anjuran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah agar Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Pada saat itu, singkat cerita, pada malam itu berniatlah kaum Quraisy mengepung daripada rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itu dalam depan pintu ataupun dalam halaman, pokoknya keliling rumah Rasulullah telah dikelilingi oleh kaum Quraisy yang hendak ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dalam rumah tersebut Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq dan bersama sahabat yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib, berundinglah Rasulullah, Abu Bakar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam singkat ceritanya, Sayyidina Ali mengatakan kepada Rasulullah bahwasanya dia berbaring di tempat tidurnya Rasulullah SAW seperti biasanya demi untuk bisa menyelamatkan Rasulullah agar bisa hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Singkat cerita, sebelum Rasulullah SAW sudah tengah malam sebelum hijrah ke kota Madinah, Rasulullah SAW keluar dari pintu belakang membaca ayat Al-Quran, sehingga dalam ceritanya Rasulullah SAW meneburkan debu kepada masing-masing kaum Quraisy. Apa doanya anak-anak? Ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah doa ini bisa kita buat ataupun bisa kita mulai untuk segala pekerjaan kita ataupun keluar dari rumah. Insyaallah Allah akan selalu menyertai kita. Sehingga sampai subuh ataupun malam telah berlalu, kaum Quraisy terbangun dari tidurnya. Rasulullah sudah berlalu melanjutkan perjalanannya ke kota Madinah. Ada salah satu kaum Quraisy melihat kepada ataupun melihat dalam kamar Rasulullah. Beliau terletak, bahwasanya dalam kamar tersebut sudah terlihat ada seseorang yang bertutup ataupun ditutup dengan kain selimut. Dibuka, Rasulullah ataupun kaum Quraisy mengira bahwasanya yang baring itu adalah, yang tidur itu adalah Rasulullah, tapi ternyata siapa? Itu adalah sahabat Rasulullah sendiri, yakni Ali bin Abi Thalib. Jadi marah sesudah kaum Quraisy mengetahui bahwasanya yang tidur tersebut bukan Rasulullah. Marah ataupun niat mereka membunuh tambah kuat, tambah bergejolak, ingin membunuh Rasulullah, sehingga berpencar semuanya untuk mengejar Rasulullah SAW. Tiba menit berganti menit sehingga berganti jam, timbul hari, terus Rasulullah dikejar bersama Abu Bakar As-Siddiq, dikejar oleh kaum Quraisy, sehingga Rasulullah dan Abu Bakar mufakat ataupun sengaja istirahat ataupun agar bisa
bersembunyi dari kejaran kaum Quraisy. Pada saat itu tempat tersebut adalah Gua Sur, ataupun bisa kita sebut biasanya adalah Gua Hiro. Dalam perjalanan tersebut ataupun dalam gua tersebut tinggallah Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga dalam ceritanya kaum Quraisy tidak bisa menemukan Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq. Setelah keluar daripada gaum ataupun gua Hiro tersebut, Rasulullah SAW ditemui oleh kaum Quraisy yang bernama Suraqah. Suraqah ini adalah salah satu kaum Quraisy yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Pada singkat ceritanya, Suraqah ini ingin membunuh Rasulullah SAW karena siapa-siapa yang dapat hidup ataupun mati Rasulullah SAW di tangannya, para pemimpin kaum Quraisy bersengaja buat sayembara mendapatkan 100 onta. Nah, itulah kenapa kaum Quraisy kuat ataupun semangat untuk mengejar Rasulullah SAW. Singkat ceritanya, setelah Suraqah ingin membunuh Rasulullah SAW, lantas Rasulullah SAW berdoa agar kiranya membuat celaka Suraqah. Apa yang terjadi? Pada saat itu sapi ataupun kaki daripada ontanya Suraqah terbenam ke tanah. Terus kemudian Suraqah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alangkah bagusnya engkau mendoakan kebaikan kepada aku, agar aku tidak mengabarkan beritamu bahwasanya aku menjumpaimu." Terus karena kerendahan hati Rasulullah SAW, Rasulullah SAW langsung mendoakan kepada Suraqah. Akhirnya sapi tersebut bisa ataupun onta tersebut kembali semula, bisa tetap dalam kawasan daripada Suraqah. Kemudian Suraqah ingin terus untuk membunuh Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah memberikan teguran kepada Suraqah. Teguran yakni berupa ancaman kepada Suraqah. Singkat ceritanya, setelah melalui Gua Hiro berjumpa dengan Suraqah, hanya setelah berlalu melewati Gua Sur dan berjumpa dengan Suraqah, Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq kemudian berlanjut ingin menuju kota Madinah. Akan tetapi sebelum ke kota Madinah, Rasulullah SAW masih singgah di kota Kuba. Dalam kisahnya tersebut ataupun dalam riwayatnya, Rasulullah SAW mendirikan masjid pertama, yakni Masjid Kuba. Kemudian setelah beberapa lama Rasulullah hidup aman dan tentram di kota Kuba. Kemudian Rasulullah SAW lanjut ke kota Madinah. Dalam kota Madinah tersebut sudah bahwasanya kaum muhajirin telah menunggu-nunggu kedatangan Rasulullah SAW. Pada saat ceritanya, inilah asal muasal datangnya rebana ataupun marhaban, yakni pada saat itu para kaum Madinah menyambut Rasulullah dengan selawat Tola'al badaru alaina, Tola'al badaru alaina min saniyatil wada, wajaba syukru alaina mada'a lillahida. Mungkin itu saja sampai ke kota Madinah, sehingga Rasulullah menyiarkan agama Islam di Madinah secara terang-terangan, tidak perlu takut lagi daripada ancaman-ancaman Quraisy. Baik, ananda semuanya, para wali murid yang berbahagia, hari ini kita menyambut 1 Muharram 1442 Hijriah. Lalu apa hikmah, pelajaran, ibrah yang bisa kita ambil dari 1 Muharram, yakni perjalanan Rasulullah SAW dari Makkah Al-Munawwarah ke Madinah?
Yang pertama yang bisa kita ambil menjadi pelajaran adalah kita harus menjadi yang lebih baik lagi. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berhijrah karena di Makkah Al-Mukarramah itu tidak bisa lagi beliau berdakwah. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah karena di sana bisa menjadi ladang untuk lebih baik lagi dalam menggali ilmu dan menggali agama Islam lebih luas lagi. Lalu apa selanjutnya? Selanjutnya yang bisa kita ambil adalah rasa persaudaraan yang tinggi. Kita lihat dari sejarah 1 Muharram, ketika Nabi Muhammad SAW meninggalkan rumahnya, beliau digantikan oleh sepupunya, yakni Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menggantikan beliau agar kaum kafir Quraisy ketika datang ke rumah beliau tertipu dengan hal tersebut. Kemudian kita lihat juga ada sahabat Nabi yang paling setia, sampai nyawanya pun sekalipun rela ia berikan untuk Nabi Muhammad, yakni adalah Abu Bakar Siddiq. Kita lihat ketika Abu Bakar Siddiq menemani Rasulullah sampai beliau masuk ke dalam gua bersama Rasulullah, datang seekor ular mematuk kakinya, tapi dia diam saja. Bagaimana agar Rasulullah SAW terus merasa tenang di samping beliau? Kemudian apa pelajaran yang ketiga? Adalah hijrah adalah pintu gerbang dalam kejayaan Islam. Ketika Rasulullah SAW beliau pergi dari Makkah, lalu beliau sampai ke Madinah, sering kita lihat, sering kita dengar orang melafazkan, "Tola'al badru alaina," telah datang kepada kami seorang yang sangat spesial, seorang yang sangat istimewa. Karena semua orang tahu ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, terlihat pancaran cahaya yang sangat gemilang. Dalam satu hadis ada dikatakan dari Abdullah bin Salam, beliau menjelaskan ketika Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah, ketika itu dia lihat dari kejauhan terus mendekati sampai ia betul-betul bisa melihat wajah Rasulullah. Dia berkata, "Inilah wajah yang pernah aku lihat, wajah yang tanpa adanya dusta." Kita umat Islam dilahirkan dari yang Islam, dilahirkan dalam kalangan Islam, tetangga kita semua Islam. Tapi sudah berapa kedustaan yang hari ini kita lakukan? Sudah 1442 Hijriah. Sudah berapa kedustaan yang kita lakukan? Mari sama-sama kita berhijrah menjadi yang lebih baik lagi. Lalu ketika Abdullah bin Salam melihat Rasulullah, Rasulullah menyampaikan satu hadis. "Ya ayuhan nas, wahai para manusia," karena pada saat itu tidak hanya orang Islam, ada Yahudi, ada Nasrani, dan juga ada beberapa orang Islam di Madinah pada saat itu. Beliau mengatakan kepada para semua manusia yang ada pada saat itu, "Absus salam," berikan salam, tebarkan salam di antara kita. Tidak hanya kata assalamualaikum, tapi lihat makna assalamualaikum. Keselamatan atas engkau, keselamatan pula atas engkau, waalaikumsalam. Jadikan ini amal perbuatan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, at'imut ta'am, berikan makan orang-orang miskin. Jangan engkau mampu membeli makanan yang nikmat, tapi ada orang tetanggamu yang sangat kurang mampu. Dia orang miskin, fakir miskin. Sedikit yang engkau berikan mungkin dapat menjadi kenikmatan bagi dia. Dia berdoa, engkau mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa selanjutnya? Silu arhamakum, sambung silaturahmi kita. Jangan kita antara berteman, kita antara tetangga sering kita bertengkar karena kurang silaturahmi di antara kita. Kemudian selanjutnya adalah lakukanlah sholat malam. Qumu fil lail, lakukanlah sholat malam. Engkau ingin menjadi orang yang sukses. Ananda ingin menjadi anak-anak yang pintar. Kita orang tua menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh. Bangun!
Bangun sholat malam, doakan anak kita. Ridullah fi ridul walidain. Ridhonya Allah itu pada ridhonya orang tua. Suhtullah fi suhtil walidain. Kalau orang tua murka, Allah pun murka. Jadi kalau kita laksanakan sholat malam, kita doakan anak kita. Semoga menjadi seorang hafiz, semoga menjadi anak yang soleh dan soleh. Lalu yang terakhir adalah bagaimana semua ini dapat kita lakukan. Kita ambil pelajarannya, kita nikmati yang telah diberikan Allah. Niscaya kita akan masuk surga dengan selamat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Terima kasih. Semoga 1 Muharram ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, bisa membuat diri kita menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.